5 rahasia yang dilakukan oleh pelakor agar suami nurut, manut, dan bertekuk lutut kepadanya. Di antara banyaknya fenomena perselingkuhan yang terjadi hari ini ya, ada satu pertanyaan yang sedang saya pikirkan nih. Kenapa sih suami kok bisa-bisanya nurut, manut, dan bertekuk lutut kepada si pelakor? Nah, jika Bunda punya pertanyaan yang sama seperti saya, maka simak video ini sampai selesai. Karena pada video kali ini saya akan membahas mengenai 5 rahasia yang sudah dilakukan oleh pelakor untuk membuat suami benar-benar nurut dan bertekuk lutut padanya. Namun sebelum saya membahas detail mengenai video ini, ada informasi menarik nih untuk Bunda. Bagi Bunda yang saat ini memiliki masalah rumah tangga, entah itu suami yang berubah sikap, jadi dingin, cuek, tidak perhatian, atau bahkan ketahuan selingkuh, maka Bunda bisa segera hubungi saya di nomor ini. Dengan menghubungi saya di nomor ini, Bunda bisa menceritakan secara detail semua masalah yang Bunda alami saat ini pada saya. Selain saya mendengarkan keluh kesah Bunda, saya juga akan menganalisa mengapa suami bisa berubah sikap seperti itu. Apakah karena ada pengaruh dari pelakor yang dia menggunakan ilmu hitam atau masalah lain yang membuat suami bersikap seperti itu? Setelah saya analisa, baru saya bantu selesaikan masalah Bunda melalui ikhtiar buka aura. Dengan proses buka aura nantinya, akan saya bantu bersihkan energi-energi negatif dalam tubuh Bunda terlebih dahulu. Energi negatif ini akibat luka batin yang Bunda rasakan akibat perubahan sikap suami selama ini. Kemudian, saya bantu netralkan kembali daya energinya, lalu saya buka dan saya perkuat energinya. Dengan energi aura yang positif dan kuat inilah, maka Bunda mampu mempengaruhi energi suami yang negatif akibat pengaruh pelakor. Dengan begitu, aura suami pun bisa kembali positif dan suami bisa kembali nyaman ketika dekat dengan Bunda. Rasa sayang dan cinta kembali ke Bunda, lebih perhatian, betah di rumah, dan bahkan suami meninggalkan selingkuhannya. Untuk itu, segera hubungi saya di nomor ini agar bisa saya bantu dengan cepat masalah yang Bunda alami saat ini. Atau jika Bunda mau ketemu langsung dengan saya, juga bisa. Tepat di tanggal 7 sampai 9 Desember 2024, saya membuka layanan buka aura privat di Jakarta. Jadi Bunda yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa ketemu langsung dengan saya untuk konsultasi dan mendapatkan solusi melalui ikhtiar buka aura privat dengan saya. Karena layanan buka aura di Jakarta ini tidak lama, maka kuota dibatasi ya, hanya untuk 20 orang saja. Jadi segera daftarkan diri Bunda sekarang juga di nomor ini agar bisa bertemu langsung dengan saya di Jakarta. Kita kembali lagi yuk ke fokus pembahasan tadi. Rahasia pertama, dia sering memberikan perhatian yang intens dan fokus dengan apa yang dilakukan oleh suami. Dia itu sering memberikan perhatian secara penuh loh sama suami Bunda, sehingga membuat suami merasa didengarkan dan dihargai. Yang namanya laki-laki nih Bun, meskipun kelihatan gagah dan tegar, dia itu juga punya rasa capek loh. Dia juga pengen ngeluh dan pengen didengarkan juga. Di sini, pelakor yang tahu kondisi suami seperti itu, maka beberapa kali dia berikan perhatian ke suami. Iseng-iseng dia chat. Kerjaanmu gimana hari ini sayang? Pasti capek ya hari ini. Sini-sini aku peluk dulu. Biasa capeknya hilang, berganti rasa senang dan rasa nyaman. Nah, kebiasaan pelakor yang kasih perhatian ini, meskipun hanya sebatas basa-basi, tapi bisa membuat suami merasa diterima dan dimengerti loh Bunda. Bahkan nih ya, mulai sedikit membandingkan. Istriku kok nggak kayak gini ya? Rahasia yang kedua, pelakor sudah mulai sering memuji dan mengagumi suami. Trik ini dipakai si pelakor untuk mulai membangun ego suami. Laki-laki itu ya akan lebih percaya diri kalau dia dihargai dan dipuji loh Bunda. Ini yang tidak suami dapatkan di rumah. Istri sangat jarang sekali memujinya. Bahkan untuk sekedar terima kasih saja, kadang istri lupa. Misal nih, istri habis ditransfer uang bulanan, cuman dibalas jempol saja, atau malah ada yang bilang, kok segini doang sih? Apa cukup buat kebutuhan anak-anak dan rumah? Nah, ucapan-ucapan kecil itu mempengaruhi ego suami loh Bunda. Suami akan berpikir, istrinya kurang bersyukur dengan apa yang diberikan suami, sehingga membuat suami kurang semangat kerjanya, dan kurang semangat untuk memberikan nafkah lebih ke istri. Beda nih ketika suami lagi sama si pelakornya. Si pelakor sering bilang makasih dan memuji suami. Walaupun dia hanya dikasih sedikit waktu atau sedikit uang bulanan dari suami. Tapi dia masih tetap mengucapkan terima kasih dan memujinya. Nah, hal ini akan membuat suami merasa diakui, dihargai oleh pelakornya. Dan berdampak suami semakin semangat mencari uang untuk diberikan si pelakor daripada istrinya. Ketiga,
agresif, dan antusias sama suami. Si pelakor ini sering memberikan sinyal ketertarikan yang kuat ke suami, baik secara emosional, fisik, dan seksual. Dia nggak sungkan nih buat tiba-tiba mendekat ke suami, mencium, menyentuh bagian sensitif suami, dan mengawali permainan ranjang. Saat jauh pun, misal suami lagi di rumah, si pelakor ini juga nggak sungkan buat ngechat duluan, kasih perhatian, bahkan ngasih kode dengan kirim foto selfie-nya yang seksi agar suami merindukannya. Nah, semua itu adalah trik yang dilakukan oleh pelakor untuk membuat suami merasa istimewa dan sangat dia inginkan. Yang keempat, dia sangat memanfaatkan celah emosional suami. Bunda, pelakor itu ya tidak bodoh loh. Dia sangat tahu ketika suami merasa kecewa, kurang dihargai, atau merasa jenuh sama bunda. Di momen itulah pelakor akan masuk untuk memberikan kenyamanan secara emosional yang bikin suami merasa terikat. Kedekatan secara emosional inilah yang bisa membuat suami ketergantungan sama si pelakor. Yang kelima, pelakor pakai ilmu hitam untuk memikat suami. Ilmu hitam yang dipakai pelakor ini macam-macam ya bunda. Bisa dia pakai susuk, pelet, atau bisa juga sihir pemisah untuk mempengaruhi batin dan sukma suami bunda. Cara kerja pun dari ilmu hitam ini bermacam-macam. Ada pelakor yang pakai pelet biar omongannya manis dan membuat suami nurut. Ada juga yang pakai sihir untuk membuatnya nggak betah kalau dekat dengan istrinya, tapi nyaman ketika sama si pelakornya. Ada juga pelakor yang pakai susuk di vaginanya sehingga membuat suami selalu ketagihan hubungan seks dengannya dan tidak ada gairah sama istrinya. Nah, ketika si pelakor sudah pakai ilmu hitam, maka hati, pikiran, batin, bahkan nafsu suami akan diikat penuh oleh si pelakor. Sehingga suami dengan senang hati menuruti dan mengabulkan apa yang pelakor mau. Pelakor mau suami tidur tempatnya, pasti dikabulkan. Pelakor minta dibelikan mobil, besok langsung dibelikan. Bahkan ketika pelakor minta suami menceraikan istrinya, bisa jadi suami akan melakukannya. Pengaruh ilmu hitam ini memang sedemikian dahsyatnya bunda. Oleh karena itu, bunda butuh step yang panjang untuk membebaskan suami dari pengaruh ilmu hitam pelakor tersebut. Apakah itu artinya suami benar-benar tidak bisa lepas dari pelakor nih? Semua itu atas kuasa Tuhan bunda. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa berikhtiar semaksimal mungkin untuk membantu suami lepas dari pengaruh ilmu hitam tersebut. Nah, untuk klien yang memiliki masalah rumah tangga yang sudah terkena ilmu hitam dari pelakor dan mengikuti bukara privat dengan saya sarankan mereka juga untuk menggunakan sana garam aura sebagai media khusus untuk melunturkan ilmu hitam yang ada dalam tubuh suaminya. Cara menggunakannya pun sangat mudah. Cukup ditaburkan ke sudut ruangan yang biasanya dilewati suami. Misal, ruang tamu, kamar, dan ruang kerjanya. Kemudian merendam pakaian yang terakhir digunakan suami menggunakan garam aura tersebut. Maka, vibrasi energi positif garam aura ini akan pelan-pelan masuk ke tubuh suami dan melunturkan energi-energi negatif yang masuk ke tubuhnya. Dan atas izin Tuhan, ilmu hitam yang ada dalam tubuh suami luntur dan hilang. Sehingga rasa sayang dan cinta suami kembali ke istri. Nah, itu tadi ya bunda, 5 rahasia yang dilakukan pelakor untuk membuat suami nurut, manut, dan bertekuk lutut padanya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan untuk bunda, agar bunda bisa waspada dengan apa yang pelakor lakukan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.